Shalom Bapak Ibu, sehat Bapak Ibu, baik? Ya, berapa banyak Bapak Ibu siang hari ini siap dengarkan firman? Boleh lambaikan tangan? Siang hari ini saya ingin berbagi firman Tuhan yang tema sepanjang bulan ini ya, yang sesuai dengan tema sepanjang bulan ini, dan saya akan berbagi firman Tuhan yang berbeda dengan ibadah yang pertama ya, sekalipun masih dalam rangkaian topik yang sama. Oke? Sepanjang bulan Juli temanya tentang giving. Temanya tentang mentalitas memberi. Oke. Bapak Ibu, mari kita sepakat dulu pagi hari ini, siang hari ini, bahwa sebelum kita menghidupi, kita menerima firman tentang mentalitas memberi, kita sepakat dulu kalimat kecil tuh, yang lebih besar dari yang atasnya. Ayatnya ya. Mari kita sepakat dulu, kita setuju dulu, kita sehati dulu, kita sepakat dulu dengan kalimat di bawahnya adalah lebih berbahagia memberi adalah lebih berbahagia memberi daripada. Bapak Ibu, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang memberi, dan saya beri judul khotbah saya pagi hari ini, The Grace of Giving. Kita cuma diajari di gereja bahwa gini, menerima itu kasih karunia. Kita itu jarang diajari, memberi itu juga kasih karunia. Yang amin pertama itu pasti udah dengar ibadah yang pertama. Ulang ya, Bapak Ibu pernah dengar kesaksian di live group, ya, di mimbar ini, selalu kalau ada kesaksian, Bapak Ibu saya mau bersaksi bagaimana kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan keluarga kami. Wah, gitu kan Bapak Ibu? 2 tahun terakhir ini kami melewati masa-masa paling berat. Singkat cerita kan Pak, karena ini saya bukan kesaksian ya, saya pinjam kesaksian dari siapapun. Dan singkat cerita Bapak Ibu, 2 bulan terakhir ini kami ngalami terobosan keuangan Pak Bu. Dan kami diberkati berlipat kali ganda. Dan kami tahu, kami percaya itu semata-mata kasih karunia. Tapi kita jarang diajari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau bersaksi bagaimana saya memberi dan saya tahu itu kasih karunia. Karena di pikiran kita, sekali lagi saya ulang, gak tahu sampai kapan saya mau ulang. Karena di pikiran kita kasih karunia itu menerima tok. Lah berarti orang yang memberi nggak dapat kasih karunia. Kita berpikir orang yang memberi itu baru menerima kasih karunia waktu dia terima. Contoh ya, Pak Edo, come to me. Set dompet. Contoh ya Bapak Ibu ya, ini cuman contoh. Pak Edo cuman contoh. 100.000, 50.000. Saya udah ngatur tadi sebelum naik mimbar. Jadi cabutnya gampang. Bapak Ibu, kok hebat ya. Karena saya udah ngatur sebelum kesini Bapak Ibu ya. Jadi cabutnya gampang, set ya. Biasanya yang gak tahu gitu, biasanya Pak Awi set tahu. Yang berapa yang keluar gitu ya Pak Awi mana? Nah Bapak Ibu, coba. Kalau Pak Edo punya 50.000, contoh Pak. Oke, ya. Pak Edo punya uang 50.000. Hebat loh. Bapak Ibu kalau dikasih contoh uang langsung melotot loh. Hebat. Ya, benar Pak, gak bisa kasih contoh botol. Gak menarik Pak, duit menarik. Makanya Yesus sejak awal, Yesus bilang kompetitornya Yesus bukan iblis, bukan setan, bukan okultisme. Karena 2000 tahun yang lalu dia udah taklukkan. Yang jatuhkan saya dan saudara itu bukan kuasa jahat, kuasa setan, okultisme, baca mantra, bukan. Bapak Ibu tahu gak? Mamon. Oke, Mamon. Bahkan sejak awal Yesus itu tempatkan Mamon itu bisa jadi tuan, bisa jadi hamba. Berarti sejak awal Yesus tahu loh. Ada potensi uang jadi tuan. Gak usah pura-pura lihat saya. Gak usah Pak Bu. Sami mawon.
Artinya sama aja. Halo Bapak Ibu. Pendeta itu Pak Bu, kalau usir setan jagoan. Tapi bisa nggak jatuh karena duit? Saya kasih contoh ya. Nggak apa-apa Pak Edo di situ. Supaya mengalamin 50.000. Saya tahu dari tadi Pak Edonya lihat 100 soalnya. Kapan dikasih? Kapan ya? Sabar Pak, sabar ya. Yang ini buat saya, yang ini. Ya. Nah, oke, saya pelan-pelan Bapak Ibu ya. Karena ibadah 2 kan panjang. Nggak ada batas waktu ya. Tuh. Anda itu kalau contohnya uang, nggak apa-apa Pak. Molor juga nggak apa-apa. Kalau Pak Edo punya 50.000, Pak jangan jauh-jauh Pak. Dekat Pak, dekat. Supaya, nah benar, masuk. Biar masuk YouTube Pak. Nah, kalau Pak Edo punya 50.000, terus Pak Edo kasih saya ya. Pak Edo nabur buat saya. Kesaksian saya Pak, saya menerima, kasih, betul? Nah, waktu Pak Edo memberi ke saya, waktu saya menerima uang ini, saya langsung bilang saya menerima kasih karunia. Sementara Pak Edo itu selalu merasa belum terima kasih karunia, baru terima kasih karunia. Waktu Pak Edo kasih ke saya 50, dia terima 100. Baru dia bilang, Terima kasih Pak. terima kasih artinya dapat kasih. Halo. Berarti selama nggak dapat kasih. Dari mana pelajaran itu Pak? Ulang ya. Anda itu kalau dikasih contoh uang, diulang-ulang nggak apa-apa loh. 50.000 punya Pak Edo. Oke, lalu Pak Edo kasih ke saya. Kasih Pak. Saya menerima. Lalu Pak Edo yang ngasih ke saya, itu nggak ada pemikiran Pak Edo lagi dapat kasih karunia karena memberi. Selalu posisi kasih karunia itu selalu adalah orang yang menerima. Kita nggak pernah berpikir bahwa Anda yang memberi itu juga dapat kasih karunia. Nah masalahnya Anda baru berpikir Anda menerima kasih karunia. Pak Edo baru menerima kasih karunia. Waktu dia kasih 50, dia dapat 100. Baru dapat kasih, itu Anda dagang. Ulang ya. Waktu Pak Edo kasih, saya bilang saya mendapatkan dari Pak Edo. Mulai hari ini, detik ini ya, detik ini. Waktu Pak Edo kasih ke saya di saat itu, Pak Edo juga mengalami dan menerima kasih. Karena Anda selalu berpikir, kasih karunia itu waktu menerima. Karena waktu menerima, mendapatkan. Contoh lagi, saya udah siapkan. Kalau di dompet saya ini ada 20.000. Terus Pak Edo kasih. Puji Tuhan, saya dapat kasih karunia jadi 70.000. Kita berpikir penambahan itu cuma buat kita kan? Sementara yang 50.000 kurang nggak? Hilang nggak? Pak Bu Anda salah. Justru waktu Anda melepas, Anda bertambah. Dan kita salahnya kita selalu berpikir, kapan Pak Edo dapatkan kasih karunia? Waktu Pak Edo menerima yang 50 jadi, berarti selama nggak jadi 100. Berarti kasih karunia belum datang ya. Kalau Anda berpikir bahwa Anda akan terima kasih karunia yang 50 jadi 100 nih. Belum saya kasih aja udah mau ngambil. Contoh. Berarti Anda dengan Tuhan kalkulatif dan transaksional. Gak ada urusannya. Waktu Pak Edo kasih saya dapat 50. Gak ada urusannya, harus balik 100. Karena bagi saya waktu saya kasih titik picu blessing itu bukan pada pemberian, tapi pada sikap hati. Tuhan berkati Anda. Bukan waktu Anda beri. Tuhan akan berkati Anda. Waktu alasan saya memberi. Bukan pemberiannya. Bukan ini. Tapi alasan saya memberi ini.
Makanya kenapa susah memberi? Karena Anda berpikir memberi itu aktivitas. Sementara Yesus mengajar memberi itu identitas. Makanya kenapa orang susah memberi, karena di pikirannya memberi itu aktivitas. Namanya aktivitas. Boleh enggak, boleh iya, boleh enggak. Yesus mengajar memberi itu bukan aktivitas loh. Memberi itu identitas. Saya punya handphone. Kalau handphone saya hilang, ya HP-nya hilang. Saya punya. Tapi kalau saya adalah handphone, saya bisa hilang. Makanya, kalau orang berpikir memberi itu aktivitas, makanya dia selalu berpikir untungnya apa. Oh, kali ini cuan. Ini cuannya berapa persen ya? Investasi, inflasi, II yang lain. Paham Bapak Ibu? Saya mau titip pesan sebelum saya mulai buka ayat. Memberi adalah rencana keuangan yang terbaik. Ulang ya. Siapa bilang menabung adalah rencana keuangan yang terbaik? Itu baik. Tapi masukkan juga unsur memberi adalah rencana keuangan terbaik. Karena masa depanmu tidak hanya ditentukan dari berapa banyak uang yang Anda tabung. Tapi uang yang Anda tabur. Kenapa perlu diajarin Bapak Ibu? Wih Bapak Ibu. Kita itu banyak pakai ayat, tapi nggak lihat ayat yang lain. Coba, Bapak Ibu kalau berdoa, Tuhan, berkati aku secukupnya. Atau Tuhan, sambil ada lagu, kiranya Engkau memberkati aku berkecukupan. Apa? Kalau Anda berdoa, minta Tuhan berkati secukupnya atau limpah-limpah? Gak usah pura-pura, cukupnya. Bapak Ibu, kita itu fokus di sini, lupa ada ayat juga yang secukupnya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang berlimpah-limpah. Gak ada ayatnya. Secukupnya. Tapi kita yang selalu baca apa? Berilah maka akan beri. Takaran yang dipadatkan, tumpah keluar ke dalam ribaanmu. Loh, kita itu saking menghidupi di sini, sampai lupa yang di sini. Pak, ada ayatnya enggak? Ada. Buka ayat ya Bapak Ibu ya. 2 ayat selesai. Gak usah banyak-banyak, tinggal dilakukan aja. Ya. 2 Korintus pasal 9 ayat ke-7. Wih, ayatnya. Bagus banget. Saya memang sengaja pilih ayat-ayat yang gak bagus menurut daging Anda. Ya, ya supaya pertempurannya seru. Ya, supaya menampilkan gaya hidup Kristus itu benar-benar penuh dengan mengalahkan daging. Ya. Ayat yang ke-7. Hendaklah orang-orang tertentu. Hendaklah hanya yang kaya. Nggak ada ayatnya. Hendaklah yang miskin gak usah ikut campur ya. Nggak usah gaya-gaya ikut-ikutan. Udah miskin, sangat miskin lagi. Loh. Kan ada ayatnya memang. Sangat miskin nanti kalau cukup waktunya. Jemaat di Makedonia ditulis itu. Selagi dicobai dalam pelbagai penderitaan yang berat. Gitu ya. Nah lihat. Hendaklah siapa? Coba. Butuh telaah penalaran masing-masing itu siapa? Nah itu, tolong jawab dengan keras. 2, 3. Kaya? Apa lagi? Miskin? Jadi ayat ini gak pakai syarat. Hendaklah masing-masing dalam kurung. Kaya wajib, miskin tentatif. Karena banyak orang kaya miskin, tapi banyak orang miskin kaya. Hendaklah. Siapa di situ? Tahu masing-masing. Gak ada terkecuali, gak pakai syarat dan ketentuan berlaku tanda bintang. Udah antri panjang, begitu sampai di kasir, S dan K berlaku tulisannya kecil. Sebel gak? Hendaklah masing-masing memberikan. Loh, ternyata mentalitas memberi itu yang menarik blessing
menarik berkat. Berkat itu nggak cuma sekedar duitmu bertambah, rekeningmu jebol, bukan. Jebol bukan karena kurang, jebol karena banyak. Ternyata titik picu berkat itu bukan jumlah pemberiannya. Titik picu berkat bukan memberinya. Titik picu berkat kerelaan hati, motif itu pemicu upah. Makanya orang kaya yang Alkitab bilang ngasih tapi kalkulasi, ngasih tapi transaksi. No way. Bapak Ibu diam loh beneran. Untuk kali pertama saya khotbah di sini, ini kali pertama khotbah banyak yang diam. Biasanya kalau topik-topik yang lain semangat. Amin. Yes. Puji Tuhan. Ini gawat ini, saya turun ada yang cegat ini. KTP. Bapak Ibu tahu enggak? Masih ingat waktu satu ketika Yesus melihat janda yang kaya gitu? Janda yang miskin kasih persembahan. Ingat ceritanya? Dia kasih persembahan. Makasih Pak. Kerja bakti multimedia. Kalau saya khotbah. Janda miskin itu masukin. Klenteng. Bunyi ya. Karena yang dimasukin uang receh, uang keroan. Dimasukin. Terus ada yang. Terus Yesus bilang gini, murid-murid kumpul. Iya. Petrus datang, Yudas apalagi. Ikut datang dia. Terus Yesus bilang, lihat janda itu. Dia memberi. Bukan dari kelimpahannya. Karena memang miskin. Tapi kalimat berikutnya menarik. Dia memberi bukan dari kelimpahannya, dia memberi bukan dari kekurangannya. Lo terus memberi dari apanya? Dari seluruh nafkahnya. Berarti bagi Yesus, memberi itu bukan persoalan jumlahnya harus sama. Nggak equal, nggak sama dalam jumlah, tapi harus sama dalam pengorbanan. Itu memberi. Kita itu kalau memberi, maaf Pak, Bu. Kita lihat dulu nama-namanya. 300. 750. 1 juta. Udah kayak lelang. Terakhir kita lihat. Yalah. Paling rendah 500. Saya rencananya mau kasih 300. Nggak jadi. 700 biar nggak malu. Terus Anda nuntut berkat. Terus Anda ngancam Tuhan kan? Pakai SP1, SP2, SP3. Surat pemanggilan terakhir kepada para penumpang. Segera, ini final boarding. Kita ancam Tuhan pakai gitu kan, Pak, Bu. Dan kita berharap karena kita udah memberi banyak, kita pasti diberkati. Loh, Anda boleh memberi banyak. Boleh, asal sikap hati Anda memberi nggak transaksional. Ada yang gini, udah gini, makin banyak yang gini-gini. Udah gak bisa amin, tapi gini-gini. Puji Tuhan Bapak Ibu. Itu artinya amin. Paham? Tuh ada ayatnya. Janda ini tidak hanya memberi dari kekurangannya loh. Berarti yang Yesus fokus apa? Seluruh kata bahkan berarti ini, tapi ini yang paling penting. Bahkan. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan. Jadi berkat itu bukan berapa jumlahnya. Berkat itu dipicu selalu Tuhan itu tergerak berkati Anda bukan dari jumlahnya dulu. Tapi dari mentalitas hati, sikap hati, motif hati. Menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati apalagi patah hati. Ngasih itu jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Loh, orang bisa memberi karena sedih hati enggak? Habis ngasih nyesel. Itu sedih hati. Waduh, salah Pak. Ada lagi, karena paksaan. Sebab, loh kalimat berikutnya. Harusnya Anda ingat ini. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita itu di dalam apa di luar? Ada enggak orang memberi karena pamer? Ada enggak orang memberi karena terpaksa? Jadi memberi itu motifnya dulu. Motifnya. Kenapa ngasih? Habis semuanya pada ngasih, masa saya enggak? Contoh lagi ya Bapak Ibu ya. Contoh lagi ya. Uang lagi. Karena kalau ngomong uang, Anda lebih cepat masuk ya.
Ada 100 dan 50. Kalau Tuhan suruh milih, nggak usah Tuhan, saya suruh milih. Milih yang mana? Milih yang mana? Jangan bilang milih dua-dua ya, Anda serakah berarti. Dua-dua Pak, 150 Pak, lumayan. Anda pilih yang benar itu 50 atau 100, itu sama aja. Kalau jumlah memang beda. Tapi kalau motif itu faktor penentu. Paham? Kalau dengan 100 Anda berdosa, yang mending 50. Susah ya? Susah ya? Anda pinginnya gini, 100 tapi gak berdosa Pak. Motifnya, bukan jumlahnya. Bukan. Setelah Tuhan ngajar tentang kerelaan hati, langsung dikunci pakai ayat 8. Dan Allah sanggup, bilang sama-sama, Tuhanku sanggup. Allahku sanggup. Allahku sanggup apa? Kalimat yang kita tunggu-tunggu dari tadi kemunculannya. Coba naik ayat 7. Ayat 7 naik. Ini mah saya nggak nantikan Pak. Udah kerelaan. Baru memberi dengan sukacita. Kita nggak suka ya? Coba. Kita itu suka ayat 8, nggak baca ayat 7. Bayangkan ayat 8 aja saya belum suruh tampilkan, udah tampil langsung. Kita itu ya, ayat 8 terus kita aminkan, dan amankan. Dan Allah sanggup. Ada lagunya, betul ya? Allah sanggup, apa? Nggak tahu ya, gitu ya. Dan Allah sanggup melimpahkan apa? Segala kasih karunia kepada kamu. Kepada kamu. Jadi kelimpahan itu kasih karunia, bukan karena Anda banting tulang, banting pintu, banting. Halo Bapak Ibu. Bilang dulu sama-sama, kelimpahan adalah kasih karunia-Nya. Supaya Bapak Ibu gak perlu sombong-sombong. Ini gara-gara keringat saya. Masih untung Anda keringat. Karena kalau Anda gak keringatan, Anda pakai alasan lainnya. Karena apa ya? Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya. Jadi kelimpahan itu ada supaya. Tujuannya di situ dua. Berkecukupan dan berkelebihan. Gak boleh salah satu, tak. Loh, baca ayatnya. Bapak Ibu nyarinya yang berkelebihan apa berkecukupan? Berkelebihan. Sementara ayat ini juga bilang loh, Anda harus berkecukupan. Beberapa dari Anda berkelebihan di area uang tapi berkecukupan di area kesehatan. Beberapa dari Anda berkelebihan di area duit tapi berkecukupan di area umur. Kenapa mesti ada cukup dan ada lebih? Di terjemahan yang lain, di ayat-ayat yang lain supaya ada keseimbangan. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa. Tahu senantiasa? Pas butuh pas ada. Pernah ngalamin Bapak Ibu? Senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan malah berkelebihan di dalam, gawat. Berkelebihannya di dalam pelbagai, bahkan Anda lebih untuk Anda kasih. Konsep Anda kan enggak. Anda lebih supaya Anda tahan. Ya apa enggak? Sementara Tuhan konsepnya, Anda lebih supaya Anda ngasih. Kalau kita enggak, makin lebih makin saya tahan. Bapak Ibu baca ayatnya enggak sih? Melihat saya itu kayak enggak ada harapan gitu Pak Bu. Atau udah bentur-benturan di sini ya Pak Bu ya? Anda kaum berkecukupan maupun Anda kaum berkelebihan, ada ayatnya. Buat yang berkecukupan, Tuhan berkati, Tuhan berkata, berkati dan berkata. Dia berkata gini, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Enggak usah bingung, enggak usah khawatir sebab Dia penyedia. Tapi Pak, saya lagi ngalamin berkecukupan. Enggak usah khawatir, Dia penyedia. Tapi ada kelompok yang garis yang kanan. Oke? Puji Tuhan Pak, saya berkelebihan. Lebihnya di sini, Tuhan bilang justru berkelebihan di dalam pelbagai, tahu kebajikan. Berbagi.
Bukan Anda tahan. Bapak Ibu beneran loh, lihat saya itu kayak, aduh Pak, berat Pak. Loh, di situ ditulis berkelebihan di dalam, loh kebajikan. Artinya lebihmu supaya ngurangi, nutupin yang kurang. Tuhanmu itu sensitif di area duit. Saya ulang ya, bahkan Alkitab berkata, oleh karena memburu uang, manusia jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Saya mau kasih tahu, isu duit itu bukan isu pengelolaan. Kita selalu berpikir gini, oh kalau ada problem di uang, itu problem di pengaturan, problem di manajemen keuangan. Saya setuju, tapi Alkitab tidak menyiratkan, tidak menyasar isu itu terlebih dahulu. Bagi Yesus, problem di keuangan itu problem spiritual. Karena memburu uang, orang jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Karena memburu uang, orang menyimpang dari iman. Loh, uang dan iman dikaitkan loh. Berarti uang itu isu spiritual, bos. Makanya kalau saya konseling orang, persoalan keuangan yang saya otak-atik terlebih dulu, mana postingannya, mana cash flow-nya, mana neraca lajurnya. Bukan itu dulu. Spiritualitasnya dulu saya obok-obok. Di mana harta dan hati ada hubungannya. Isu spiritual, Pak. Makanya kalau Anda konseling sama pendeta, terus pendeta itu otak-atik di spiritual, jangan jawab gini, pendeta mana ngerti keuangan. Loh, ngerti Pak. Karena di pikiran kita, keuangan itu persoalan apa? Manajemen kan? No. Yesus bilang keuangan itu persoalan spiritualitas. Makanya begitu berkelebihan, Tuhan tambahkan di dalam pelbagai kebajikan. Karena kalau Anda berkelebihan, Alkitab bilang, yang 50 jadi 100, tidak di dalam berbagai kebajikan. Makanya yang 100 dari 50 jadi 100, itu konversinya cicilan. Makanya kita terikat pada pinjam meminjam kan, karena kelebihan. Duh, ini waktunya nyicil ini. Gak berhikmat. Akhirnya terikat. Seorang hamba Tuhan berkata gini, Tuhan memberkati Anda bukan untuk menaikkan standar hidup Anda, tapi menaikkan standar pemberian Anda. Gawat itu. Gawat. Itu ayatnya ini. Saya ulang ya, hamba Tuhan ini, dia khotbah tentang keuangan. Dia berkata gini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan berkati Anda berkelimpahan, itu bukan menaikkan standar hidupmu, tapi naikkan standar pemberianmu. Yang gawatnya, standar hidup meningkat, standar pemberiannya sama, malah kurang. Mau kasih 100.000 aja, mikirnya 2 kali, 5 kali. Tapi 100.000 untuk XX1 gak mikir. Kenapa? Tapi untuk berbagai kebajikan. Kita bukan ngirit Pak. Bukan ngirit. Tapi kita bukan serakah juga. Tapi kita pelit. Halo Bapak Ibu. Saya dari tadi banyak halo. Kenapa? Halo. Karena Bapak Ibu ngelihat saya itu bikin gak nyaman saya khotbah. Saya tutup Bapak Ibu. Saya tutup. Ayat 10 sampai 11. Ya udah ayat 9 dulu, baca ayat 9. Ayat 9, seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan. Ia membagi-bagikan, dari mana? Kelimpahan di atas. Enggak ada tulisan, ia mengunci. Enggak ada. Ia membagi-bagikan, apa? Ayat ke-9, seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan. Ia memberikan kepada orang miskin kebenarannya tetap untuk selamanya. Memberikan. Ayat 10. Nah, ayat 10. Ia yang, itu yang tadi saya bilang. Tuhanmu itu penyedia, dia provider. Yang berkecukupan dia sediakan, yang berkelimpahan dia juga sediakan. Dan limpah buat apa? Kebajikan. Loh gawat. Emang ikut Tuhan itu, kalau Anda ikut Tuhan itu untung rugi, nanti Anda rugi beneran. Sekalipun Anda cari untung. Karena takaran untungnya Tuhan. Ayat ini, coba lihat. Ayat 10. Ia yang menyediakan. Siapa yang menyediakan? Tuhan. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan.
Jadi kalau ada berkat datang dalam kehidupan Anda, ini balik lagi duit. Kalau saya, udah simpan masuk lagi, keluar lagi. Kalau saya butuh 50.000, saya tunjukkan, berdiri. Puji Tuhan bisa berdiri. Saya butuh berapa? Tuhan kasih saya. Kita bilang apa? Ini gak bisa berdiri nih. Kita bilang apa? Puji Tuhan. 50 saya butuh, saya dapat 100. Ada margin berapa? 50.000. Hati-hati dengan 50.000 itu. Karena 50.000 itu, Tuhan bilang ini, 50.000 itu kalau enggak benih, itu roti. Kalau kita kan enggak roti semua. Kalau benih untuk roti untuk kita enggak, semuanya roti Pak. Enggak ada benih. Makanya, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Yang bikin pelipat gandaan bukan roti yang Anda makan. Benih yang Anda tabur. Makan aja lebih banyak. Dan Anda gak akan pernah menerima pelipat gandaan. Saya ulang ya. Makan aja lebih banyak. Kikirlah, serahkanlah. Anda orang pertama yang akan kekurangan terus menerus. Makanya Alkitab bilang ini, ada orang yang menabur harta. Apa? Makin, tapi ada orang yang menghemat makin. Saya mau tanya, pelipat gandaan di situ roti apa benih? Benih. Nah kita berpikir roti kasih pelipat ganda. Enggak ada. Roti itu bikin Anda kenyang dan ngantuk. Diabetes. Diabetes rohani Bapak Ibu. Tapi kalau roti, Anda kenyang, Anda ngantuk. Tapi kalau benih, pelipat ganda. Bapak Ibu belajar sesuatu siang hari ini? Amin. Amin Bapak Ibu. Akan ada dua, ada roti, ada benih. Oke? Gak mungkin Tuhan itu kasih benih terus. Udah Pak, nabur terus. Enggak, ada waktunya Tuhan kasih itu roti. Nikmati dengan keluarga Anda. Amin Bapak Ibu. Dah ya, selamat hari Minggu. Tadi semua berkati.